Selamat siang, perkenalkan saya Rosma Utami, nomor induk mahasiswa 221010 50760, kelas 03 SMJE 016, mahasiswa semester 3. Demi memenuhi nilai UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membuat analisa terhadap manajemen Transmart. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya berdampak pada reputasi perusahaan. Pertama, menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan Transmart. Kedua, menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan Transmart. Ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini ditutup permanen sebagai bagian dari langkah efisiensi bisnis retail. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mesti mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika Transmart mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Untuk mengurangi dampak negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efektif dan efisien. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Transmart dalam manajemen krisis. Pertama, Transmart mesti transparan tentang alasan kenapa ditutup dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Kedua, Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Transmart harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga, Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka dan harus memastikan untuk menjawabnya tepat waktu. Keempat, Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi dan harus bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat langkah strategis tadi, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum memulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Transmart harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya, seperti saluran komunikasi sosial media, Instagram, dan lain-lainnya. Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirimkan pesan campuran dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Terakhir, Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu bagi perusahaan untuk membangun kembali reputasinya, tetapi jika sabar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari
sebelumnya. Terima kasih. Berikut adalah analisa saya dalam manajemen Transmart.